Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di di Malang, Jawa Cilacap, Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Di suatu SMP terkenal di suatu tempat, terdapat 3 orang pembuli senior yang sedang berada di kelas 2 SMP, yang sangat terkenal atas perilakunya yang sangat membangkang di sekolah mereka. 3 orang tersebut bernama Arya sebagai ketua pembuli, Agus dan Bagas sebagai anggota dari GTB alias geng tukang bully. Pada hari ini, seperti biasanya, mereka melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, yaitu membuli, memarahi, mengganggu murid, dan lain-lainnya. Woi, aku dengar kita bakal dapat anak baru nih di kelas kita. Kira-kira cocok nggak ya jadi anggota kelompok kita? Kayaknya sih enggak ya guys, nggak sembarangan orang yang bisa masuk ke kelompok kita. Lagian ngapain dipermasalahin? Ya kan aku cuma ngasih tahu aja, siapa tahu kita belum tahu kan. Emang nggak tahu. Udah fisik cuy, gua dengar sih namanya Santi. Hari ini kita buktikan ke dia kita ini siapa biar dia nggak bisa macam-macam sama kita. Arya dan kelompoknya mulai menyusun cara untuk memberikan pelajaran kepada anak baru yang ada di kelas mereka tersebut. Saat mereka sedang berjalan ke kelas dengan lambatnya, berbunyilah suatu suara. Tuh, kok malas banget ke kelas, cowok? Ya cuk, sama cuk. Di dalam kelas, para murid sudah siap dengan bukunya untuk memulai mata pelajaran yang mereka dapatkan. Woi! Udah aku peringatin berapa kali sih kalau buka pintu lu pelan-pelan, gak usah dibanting. Nanti kalau rusak emang mau gantiin. Duh, terserah kita dong, ya kak? Iya dong. Aku ini bicara serius, bukan bercanda. Udah deh, jangan serius. Gak serius gimana? Nanti kalau properti sekolah rusak emang mau gantiin, ha? Ya udah maaf, lain kali nggak ngerasa properti sekolah lagi deh. Ya bisa gak sih sekali aja serius? Aku ini bicara serius. Oh, aku nggak nanya sih. Sekitar 5 menit, kelas yang ribut itu tiba-tiba hening karena melihat guru mereka masuk membawa seorang murid yang tampaknya belum mereka kenal. Udah diam, kita bisa ketemu lagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Anak-anak ini kita kedatangan murid pindahan, jadi dia masih baru sini. Tolong bersikap baik ya, terutama kalian Arya, Agus, Bagas. Saya tidak mau mendengar keluhan dari murid tentang perilaku kalian. Ya Bu. Nanti silakan perkenalkan dirinya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikita Santi Tadiwangi. Saya anak pindahan dari SMP sebelah. Semoga kita bisa jadi teman baik ya. Nanti silakan duduk di bangku yang kosong ya. Setelah Santi duduk, banyak bisikan dari teman kelasnya yang membicarakan dirinya. Bel istirahat pun berbunyi. Semua penghuni sekolah berlari ke kantin, sedangkan geng pembuli tetap di kelas. Cuk, kalian ke kantin Pak. Lagi udah nggak bisa uang nih. Mereka pun mendekati sang murid baru di bangkunya. Woi, siapa balik tadi diam aja jadi murid baru. Kayak merasa keren gitu. Main lari-lari aja. Udah merasa kerennya gitu. Adelia yang melihat dan mendengar Santi dibentak langsung cepat-cepat menghampiri mereka. Ada apa sih ini?
Ya pasti bukan masalah dari Santi. Iya tahu, cuman kalian nggak bisa dong saya nanya itu mata orang. Mereka masalah baru kan tuh harusnya. Udah diam. Capek tuh dengan suara copreke. Setelah melaksanakan aksinya, mereka pun keluar kelas sambil merasa kesal kepada Adelia yang selalu mengganggu aksi mereka. Duh, apaan sih Adelia datang jadi nggak seru, Cuk? Ya tahu tuh Adelia nggak suka banget kita ngebully. Setelah mereka menyelesaikan jam mereka untuk bersekolah, waktu pulang pun tiba. Semua anak murid pulang ke rumahnya masing-masing, tidak terkecuali kelompok pembuli. Tetapi mereka berhenti di sebuah tempat untuk mendiskusikan aksi mereka selanjutnya. Rencana selanjutnya mau gimana nih? Kita palakin aja tuh si murid baru. Boleh tuh dengar-dengar sih dia orang kaya. Oke, besok pas jam istirahat. Setelah mereka selesai berkumpul, mereka pulang ke rumah masing-masing. Pada keesokan harinya, saat mereka bersekolah, mereka bertemu lagi dengan si murid baru. Woi anak baru, sini kan dulu. Mau kemana nih? Kayaknya lagi banyak uang. Sini uangmu. Nah gitu dong sering-sering ya. Ternyata ada seorang siswa yang melihat kejadian tersebut. Dia bernama Laura. Laura langsung menghampiri Santi. Kamu nggak apa-apa. Udah berapa lama kamu dibully? Kok kamu nggak melapor sih? Ini tuh udah keterlaluan tahu. Aku harus cepet-cepet melapor ke guru BK nih. Mereka pun berjalan ke ruang BK. Sesampainya di ruang BK, mereka bertemu dengan Pak Wahyu. Swastiastu, Pak. Saya ingin melaporkan kasus pembulian yang dialami oleh teman saya, Pak. Apa yang dibully? Santi Anita 8B. Bagaimana cara mereka melakukan pembulian? Saya lihat hanya pemalakan, Pak. Siapa yang melakukan pembulian? Agus, Bagas, dan Arya, Pak. Oh iya, nanti Pak urus. Terima kasih, Pak. Setelah ditunggu beberapa hari, tidak ada tindakan dari pihak BK. Para saksi sangat menunggu tindakannya, sehingga mereka menjadi kesal dan melapor kembali ke BK. Sesampainya mereka di BK, mereka bertemu kembali dengan Pak Wahyu. Untuk laporan saya beberapa hari yang lalu, apakah sudah ada tindakan, Pak? Maaf, Bapak lupa. Sekarang Pak kan tidak ingat laporan kalian. Baik, Pak. Setelah 10 menit menunggu, GTB pun datang ke ruang BK. Bapak dengar kalian melakukan pemalakan terhadap teman kalian, apakah betul? Nggak kok, Pak. Kami cuma mau pinjam uangnya saja. Beneran kalian hanya mau pinjam uangnya? Beneran kok, Pak. Pinter banget sih kelasnya. Apaan sih, Ke? Pak, saya lihat sendiri mereka ngalah. Beneran kalian melakukan pemalakan? Bener, Pak. Atas apa kalian melakukan pemalakan? Karena kami sedang, Pak. Tanpa disadari, Laura memanggil Dayu Trisna. Bukan hanya itu, Pak. Mereka juga sering melakukan pembulian lainnya. Apakah betul itu? Nggak kok, Pak. Jangan lagi kalian. Udah punya saksi mati yang lihat aksi kalian. Karena pembicaraan mereka terlalu keras, kepala sekolah mendengar suara tersebut dan menghampiri sumber suara. Ada apa ini ribut-ribut? Pak, ada saksi murid kita yang melakukan pembulian. Siapa yang melakukan pembulian? Kami, Pak. Siapa wali kelas kalian? Bu Lydia, Pak. Sebentar, akan Bapak panggilkan. Setelah menunggu selama 5 menit, Lydia dan Gunggus pun datang. Ibu dengar dari Bapak Kepala Sekolah laki-laki melakukan pembulian ya? Ya, Bu. Kalian ini memalukan kelas kita. Maaf, Bu. Karena perbuatan kalian yang sudah keterlaluan, Bapak dengan berat hati akan men-DO kalian satu geng. Jadi, Pak Wahyu, tolong buatkan surat DO untuk mereka bertiga. Siapa?
Kalian bertiga tunggu Bapak di sini, Bapak akan siapkan suratnya. Setelah mereka bertiga menunggu selama 15 menit, Pak Wahyu pun masuk membawa 3 surat DO. Ini surat DO untuk kalian. Ini kalian DO dari sekolah. Mereka pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan kecewa pada diri mereka. Setelah mereka dikeluarkan, suasana sekolah menjadi lebih baik.